Pada tanggal 7 Juli 2019, polisi di kota Hangzhou menerima panggilan telepon yang sangat mengkhawatirkan dari Chang Jun, ayah dari seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Ia melaporkan bahwa putrinya telah hilang, namun situasinya tidak sesederhana kasus orang hilang biasa. Seharusnya putrinya dibawa ke Shanghai oleh sepasang kekasih yang menyewa kamar di rumah kakek neneknya. Pasangan itu mengaku akan menghadiri pernikahan teman dan ingin anak perempuan itu menjadi pembawa bunga. Mereka berjanji akan mengembalikannya sehari sebelumnya, tetapi hingga saat itu belum ada kabar dan mereka sudah tidak bisa dihubungi. Telepon tersebut memicu pencarian nasional terhadap gadis kecil itu, dan yang terjadi selanjutnya adalah kasus aneh yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terjelaskan. Segera setelah itu, foto-foto Chang Zhexin, gadis kecil berusia 9 tahun yang hilang itu, mulai tersebar di seluruh negeri, tayangan berita, media sosial, dan layar-layar besar di kota-kota. Lantas siapa sebenarnya pasangan yang bersamanya dan kemana mereka pergi? Pria itu bernama Liang Tenghua dan wanita itu bernama Xi Yanfang. Keduanya berasal dari provinsi Guangdong dan tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga Chang Zhexin. Chang Zhexin dibesarkan oleh kakek neneknya di desa Jinxi, kota Hangzhou. Kakek neneknya menjalankan kios buah di kota sambil merawat Zhexin. Di Cina, cukup umum bagi kakek nenek untuk merawat cucu, sementara orang tua mereka bekerja di kota lain. Dalam kasus ini, yang merawat Zhexin adalah orang tua dari ayahnya. Saat Zhexin menghilang, ayahnya tinggal dan bekerja di kota Tianjin di timur laut, sekitar 1.100 km dari Hangzhou. Sementara itu, ibunya tinggal dan bekerja di sisi lain negeri, tepatnya di kota Dongguan, provinsi Guangdong Selatan. Kedua orang tuanya sudah lama berpisah, dan Zhexin bahkan tidak pernah bertemu ibunya selama hampir 8 tahun. Chang Jun bertemu pertama kali dengan ibu Zhexin saat wanita itu baru berusia 17 tahun. Sementara Chang Jun sendiri beberapa tahun lebih tua. Pernikahan mereka secara hukum ilegal karena si wanita masih terlalu muda untuk menikah. Namun hal seperti ini sering diabaikan di daerah pedesaan. Pernikahan mereka disebut-sebut tidak bahagia, sering bertengkar dan tampak tidak cocok sebagai pasangan. Zhexin digambarkan sebagai anak yang mudah dekat dengan orang lain, dipercaya karena kurangnya kedekatan dengan sang ibu. Ia hampir tidak pernah bertemu ibunya dan hanya sesekali berbicara lewat telepon. Sayangnya, tampaknya Zhexin menjadi dekat dengan penyewa baru yang tinggal di rumah kakek neneknya. Liang Tenghua dan Xi Yanfang baru saja pindah ke daerah tersebut dan awalnya tinggal di hotel. Mereka mulai mengenal kakek nenek Zhexin karena sering membeli buah dari kios mereka. Pasangan dari Guangdong ini menginap di kamar 7A sebuah hotel hemat. Staf hotel mengatakan bahwa mereka biasanya hanya berada di kamar pada pagi hari, lalu duduk di lobi sepanjang sore, dan baru keluar hotel agak lama saat malam hari. Saat membeli buah di kios kakek nenek Zhexin, mereka mengeluh soal mahalnya harga sewa kamar hotel. Kakek nenek Zhexin yang punya kamar kosong di rumah mereka menawari untuk menyewakannya dengan harga yang lebih murah. Mereka menganggap pasangan ini ramah dan melihatnya sebagai kesempatan untuk mendapat sedikit penghasilan tambahan. Rumah kakek nenek Zhexin memang berada di daerah pedesaan, namun memiliki pemandangan langsung ke Danau Jiantao, juga dikenal sebagai Thousand Island Lake. Lokasi ini cukup populer bagi wisatawan yang ingin berlibur jauh dari kawasan wisata yang terlalu ramai seperti Danau Barat di kota Hangzhou. Karena itu, banyak orang tua lanjut usia yang anak-anaknya sudah pindah keluar kota, menyewakan kamar kosong sebagai homestay. Zhexin pun terbiasa berada di sekitar orang asing. Ia sering mengunjungi rumah-rumah lain di desa untuk bertemu orang-orang baru, berharap bisa menemukan teman bermain. Jadi, ketika pasangan itu pindah ke rumah kakek neneknya, Zhexin dengan cepat menjadi dekat dengan mereka. Pasangan tersebut juga tampaknya senang berada di sekitar gadis kecil berusia 9 tahun yang ceria dan ramah itu. Kakek neneknya tidak merasa ada yang aneh
ketika pasangan penyewa baru itu mengusulkan membawa Cezin ke pesta pernikahan di Shanghai untuk menjadi pembawa bunga. Mereka malah menganggap itu sebagai hadiah liburan yang menyenangkan untuk cucu mereka. Saat itu masa libur sekolah, dan mereka sendiri sudah terlalu tua untuk mengajaknya berwisata. Shanghai juga tidak terlalu jauh, sekitar 200 km dari Hangzhou, dan Cezin tampak sangat antusias untuk pergi bersama teman-teman barunya itu. Namun Changchun, sang ayah, merasa tidak nyaman dengan ide tersebut. Ia tidak tahu siapa pasangan itu dan tidak ingin putrinya pergi kemanapun bersama mereka. Changchun hanya mau mengizinkan jika kakeknya ikut mendampingi. Liang Tenghua dan Xi Yanfang setuju dengan syarat tersebut. Jadi akhirnya Changchun memberikan izin, keputusan yang nantinya berujung tragis. Pada tanggal 4 Juli 2019, pasangan itu meninggalkan desa bernama Cezin yang tampak bahagia. Namun, sang kakek tidak ikut. Pasangan itu berhasil meyakinkan bahwa kehadiran kakeknya tidak perlu. Mereka berjanji akan kembali dalam 3 hari dan akan tetap berkomunikasi melalui WeChat. Itulah terakhir kalinya kakek nenek Cezin melihat cucunya secara langsung dalam keadaan hidup. Pada tanggal 8 Juli, 2 jenazah ditemukan oleh tim pencari di Danau Dongjian, kota Ningbo, sekitar 150 km dari Hangzhou. Kedua jenazah tersebut adalah Liang Tenghua dan Xi Yanfang. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Chang Cezin yang berusia 9 tahun. Pasangan itu diketahui meninggal karena tenggelam. Tidak ditemukan luka atau bekas kekerasan di tubuh mereka, dan jaket mereka terikat satu sama lain. Rekaman CCTV di sekitar lokasi kemudian menunjukkan bahwa keduanya saling berpelukan sebelum berjalan ke arah danau sambil bergandengan tangan. Kini perhatian polisi tertuju untuk menemukan Chang Cezin. Sebenarnya sebelumnya polisi telah melacak keberadaan pasangan tersebut dan berhasil mendapatkan gambar-gambar mereka di berbagai kota, meski selalu tertinggal satu langkah. Setelah jenazah mereka ditemukan, polisi mulai menyelidiki secara mundur untuk mencoba mencari tahu keberadaan Chang Cezin. Setelah meninggalkan desa pada tanggal 4 Juli, Liang Tenghua dan Xi Yanfang ternyata tidak pergi ke Shanghai seperti yang mereka katakan. Faktanya, tidak ada teman yang menunggu mereka di sana. Justru mereka menuju ke selatan ke kota Changzhou di Provinsi Fujian, lebih dari 1000 km ke arah berlawanan dari Shanghai. Orang-orang yang mengingat pernah melihat ketiganya bersama tidak menyadari ada hal aneh. Mereka tampak seperti keluarga biasa yang sedang berlibur. Mereka menghabiskan waktu di Changzhou mengunjungi tempat wisata pantai populer Meluan Bay. Seolah-olah mereka adalah ayah, ibu, dan anak. Namun Changchun, ayah Cezin, tidak senang karena orang tuanya mengizinkan putrinya pergi bersama orang asing. Ia menghubungi Liang Tenghua melalui aplikasi WeChat. Kekhawatirannya sedikit mereda karena ia bisa langsung berbicara dengan Cezin dan melihat video putrinya bersama pasangan tersebut. Ia pun rutin berkomunikasi dengan Liang Tenghua yang meyakinkan Changchun bahwa mereka akan kembali ke Hangzhou bersama Chang Cezin pada 7 Juli. Pada pukul 4 pagi tanggal 6 Juli, pasangan itu pergi ke kota Shandou di Provinsi Guangdong, sekitar 200 km lebih jauh ke selatan dari Hangzhou bersama Cezin. Liang Tenghua sempat membagikan video di halaman WeChat-nya yang memperlihatkan Cezin tertidur saat dalam perjalanan. Ia memberi judul video itu dengan sebutan putriku, namun kemudian video itu dihapus. Setibanya di Shandou, mereka bertiga check-in ke hotel sekitar pukul 7 pagi, lalu check-out pukul 13.30 siang di hari yang sama. Gerak-gerik mereka kemudian menjadi semakin aneh. Sekitar pukul 15, mereka pergi ke stasiun dan menaiki kereta cepat menuju kota Xiamen di Provinsi Fujian, kembali ke provinsi yang baru saja mereka tinggalkan pagi hari. Di Xiamen, mereka kembali menaiki kereta cepat menuju kota Ningbo yang berada sekitar 200 km dari Hangzhou. Mereka tiba di Ningbo hampir pukul 11 malam tanggal 6 Juli dan menginap di sebuah hotel. Keesokan harinya, Changchun bertanya kapan mereka akan kembali ke Hangzhou.
Liang Tenghua menjawab bahwa mereka akan menghabiskan hari di Ningbo terlebih dahulu lalu kembali. Chang Chun mengatakan bahwa jika putrinya tidak kembali hari itu juga, ia akan melapor ke polisi. Liang Tenghua menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka hanya akan berjalan-jalan di Ningbo dan mengantar Cixin pulang sebelum pukul 7 malam. Ketiganya terlihat berkeliling kota, menggunakan taksi untuk mengunjungi berbagai tempat. Mereka juga mengambil foto dan mengunggah video ke TikTok. Sekali lagi, orang-orang yang melihat mereka mengira itu hanya keluarga yang sedang berlibur. Kemudian sekitar pukul 17, Chang Chun menerima pesan dari putrinya. Cixin menulis, "Ayah, aku tidak bisa pulang hari ini." Tak lama setelah itu, Liang Tenghua mengatakan bahwa baterai ponselnya hampir habis dan chargernya rusak. Chang Chun segera menghubungi polisi dan melaporkan bahwa putrinya telah hilang atau mungkin diculik. Ia lalu menaiki kereta cepat pertama yang tersedia untuk menuju Hangzhou. Hanya 20 menit setelah percakapan itu, ketiganya terlihat di depan Hotel Gold Coast dan sempat bermain di area pantai di kawasan wisata Gunung Songlan. Beberapa bagian kawasan tersebut sedang dalam tahap konstruksi menjelang Asian Games yang akan datang. CCTV menangkap ketiganya berjalan ke arah salah satu area yang sedang dibangun. Saat itu, Liang Tenghua tampak menggendong Cixin. Waktu itu menunjukkan pukul 19:20, waktu yang seharusnya Cixin sudah kembali ke rumah. Penampakan berikutnya baru terjadi beberapa jam kemudian, pukul 22:20. Kali ini hanya pasangan tersebut yang terekam kamera CCTV. Cixin sudah tidak bersama mereka. Sayangnya, semua informasi ini baru diketahui setelah jenazah pasangan tersebut ditemukan di danau. Polisi membagikan sebanyak mungkin informasi kepada publik dengan harapan kecil bisa menemukan Cixin dalam keadaan hidup. Operasi pencarian besar-besaran pun dimulai, tidak hanya di kota Ningbo. Polisi di Changzhou dan Shantou juga bergerak aktif mencari bukti apapun yang dapat membantu menemukan Cixin. Pada tanggal 10 Juli, kartu identitas Chang Cixin ditemukan di sebuah pantai, tak jauh dari lokasi terakhir di mana ia terlihat di CCTV. 2 hari kemudian, kabar buruk yang dikhawatirkan semua orang akhirnya datang. Sebuah jenazah ditemukan di perairan yang dikenal sebagai pelabuhan pemancingan Sipul. Tubuh itu terlihat sekitar 16 mil laut dari pantai oleh kapal nelayan yang sedang kembali ke pelabuhan. Para nelayan menjaga lokasi tersebut sampai polisi datang. Jenazah itu kemudian dikonfirmasi sebagai Chang Cixin, anak perempuan berusia 9 tahun yang hilang itu. Hasil otopsi menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah tenggelam, tanpa luka atau tanda kekerasan lainnya pada tubuh korban. Kini pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa sebenarnya Liang Tenghua dan Xi Yanfang? Liang Tenghua berasal dari kota Maoming di Provinsi Guangdong, namun keluarganya dan orang-orang di desa tempat ia dilahirkan sudah tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Bahkan beberapa orang terkejut mengetahui bahwa ia masih hidup ketika gambar dirinya disiarkan di seluruh negeri. Ia telah meninggalkan desanya bertahun-tahun lalu karena memiliki banyak hutang. Ia kabur dari istrinya dan anaknya dan tidak pernah menghubungi mereka lagi. Ketika ayahnya meninggal, ia tidak pulang untuk pemakaman. Saat ibunya jatuh sakit parah, tidak seorang pun bisa menghubunginya. Kebanyakan orang mengira ia sudah meninggal. Xi Yanfang memiliki latar belakang yang sangat mirip. Ia juga berasal dari Maoming, tetapi dari wilayah yang berbeda. Ia memiliki beberapa saudara laki-laki dan perempuan seperti halnya Liang Tenghua. Ia juga meninggalkan desanya karena berhutang kepada banyak orang, termasuk anggota keluarganya sendiri. Namun Xi Yanfang masih mempertahankan sedikit kontak dengan keluarganya dan sesekali pulang, biasanya untuk mencoba meminjam uang lagi. Ketika ibunya sakit, ia mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menipu saudara-saudaranya. Ia mengklaim bisa mendapatkan obat khusus dari Amerika jika diberi uang. Mengetahui sifat aslinya, saudara-saudaranya menolak permintaan itu. Xi Yanfang sangat marah
dan pergi dari desa dan tidak pernah kembali. Baik Liang Tenghua dan Si Yanfang berpindah-pindah kota di Provinsi Guangdong dan bekerja serabutan. Mereka lalu bertemu sekitar tahun 2005 dan menjalin hubungan. Mereka tidak pernah menikah secara resmi dan tidak memiliki anak. Mereka juga menjauh dari keluarga dan tidak segan memutus hubungan dengan teman, biasanya setelah meminjam uang dan tidak mengembalikannya. Sejak tahun 2017, hampir tidak ada catatan pekerjaan resmi dari pasangan ini. Polisi menemukan bahwa mereka telah bepergian ke banyak kota di seluruh Cina. Pasangan ini selalu menampilkan diri sebagai orang kaya kepada siapapun yang mereka temui. Mereka mengaku sedang mencari properti untuk dibeli dan sering membicarakan mobil-mobil mewah yang mereka miliki. Namun setiap kali mereka meninggalkan kota, mereka punya kebiasaan aneh, yaitu meninggalkan koper dan barang-barang pribadi mereka begitu saja. Saat kematian mereka, rekening bank mereka hanya berisi 30 renminbi atau sekitar Rp67.000. Kini, setelah orang-orang mengetahui siapa sebenarnya pasangan pembunuh itu, pertanyaan baru muncul. Kenapa mereka membunuh Zhang Zhixin? Pihak kepolisian hanya mengungkapkan fakta-fakta dalam kasus ini dan tidak memberikan penjelasan mengapa pasangan tersebut mengakhiri hidup gadis 9 tahun itu. Mungkin demi melindungi keluarga korban atau karena memang mereka tidak tahu alasannya. Tanpa penjelasan yang jelas, masyarakat pun mulai menebak-nebak dan menyusun teori sendiri. Dugaan pertama yang muncul adalah bahwa pasangan tersebut berniat memperdagangkan Zhang Zhixin untuk diserahkan kepada predator seksual. Hanya beberapa hari sebelum Zhang Zhixin diambil dari rumahnya, seorang pengusaha ternama ditangkap di Shanghai. Wang Zhenhua, ketua Metro Holding Group, perusahaan properti raksasa yang diperkirakan bernilai 672 triliun rupiah, ditangkap atas tuduhan pelecehan terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Anak itu dibawa ke Shanghai oleh seorang wanita bernama Zhou Yanfen yang berteman dengan ibunya. Zhou Yanfen mengaku akan membawa 2 anak perempuan itu ke Disneyland di Shanghai. Namun ia justru memesan hotel bintang 5 dan memperkenalkan mereka kepada Wang Zhenhua. Anak perempuan lainnya berusia 12 tahun. Zhou Yanfen menerima pembayaran sebesar 224 juta rupiah per anak. Rekaman CCTV hotel menunjukkan Wang Zhenhua membawa anak berusia 9 tahun itu ke kamar, lalu keluar 13 menit kemudian. Setelah itu, ia langsung mentransfer uang ke Zhou Yanfen. Dalam persidangan, Wang Zhenhua mengaku tidak bersalah dan berdalih bahwa ia hanya memeluk sang anak. Klaim yang jelas terbantahkan oleh bukti forensik. Zhou Yanfen mengaku bahwa ia sudah beberapa kali mencarikan anak-anak perempuan muda untuk Wang Zhenhua. Ia lalu dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, sementara Wang Zhenhua dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Karena pasangan Liang Tenghua dan Si Yanfang juga mengaku akan membawa Zhang Zhixin ke Shanghai, banyak orang segera mengkaitkan 2 kasus ini. Namun karena pasangan itu tidak pernah benar-benar pergi ke Shanghai, sangat sulit untuk mengetahui apakah mereka memang berniat untuk membawa Zhixin ke sana. Ada pula rumor yang tidak terbukti bahwa Liang Tenghua dan Si Yanfang sebenarnya mengidap penyakit terminal dan telah memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka bersama. Bagi sebagian orang, teori ini menjelaskan kebiasaan mereka meninggalkan barang-barang saat bepergian ke seluruh negeri. Namun tidak ada catatan medis yang membuktikan bahwa mereka sedang sakit. Dan sekalipun benar mereka memilih mengakhiri hidup sendiri, hal itu tetap tidak menjelaskan mengapa Zhang Zhixin juga harus mati. Tanpa jawaban nyata atas kematian Zhang Zhixin yang tragis dan tidak masuk akal, wajar bila masyarakat berusaha mencari-cari penjelasan. Ada rumor tentang sekte sesat, keterlibatan ibu kandung, atau penyakit parah, tetapi semua itu tidak memiliki bukti. Bagi banyak orang, kaitan kasus ini dengan insiden di Shanghai terlalu mencolok untuk diabaikan. Namun masalahnya adalah Wang Zhenhua sudah ditahan pada 1 Juli, beberapa hari sebelum ketiganya meninggalkan desa. Berita tentang penangkapan Wang Zhenhua juga sudah tersebar luas sebelum tragedi ini. Di tengah sorotan media yang luar biasa, Zhang Jun, ayah Zhang Zhixin,
menyikapi semuanya dengan ketegaran luar biasa. Ia membela mantan istrinya saat publik mencurigainya, dan membela orang tuanya saat disalahkan karena telah membiarkan Cesin pergi dengan 2 orang asing. Ia juga harus menghadapi banjir fitnah dan rumor kejam yang beredar di internet. Tak peduli seberapa menyakitkan masa itu bagi dirinya, dan sekuat apapun keinginan masyarakat untuk tahu alasan dibalik semuanya, pertanyaan mengapa gadis kecil ini harus mati mungkin tidak akan pernah terjawab. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.